Dok, kalau ciri khas GERD dan asam lambung apa? GERD sama asam lambung tuh sama kakak. GERD sama asam lambung tuh sama, tapi GERD sama apa kak, MAH itu beda. GERD sama gastritis itu beda. Tapi kalau GERD sama asam lambung mah sama. Karena asam lambung itu adalah si asam itu naik ke kerongkongan kita, jadi itu tuh kayak nimbulin rasa yang gak nyaman di saluran kerongkongan di dada ini ya kak ya. Kakak rasanya berat, kemudian tuh kayak ada yang mengganjal, nafas gak lega, kayak tercekik, itu memang seperti itu GERD. Tapi GERD itu gak ada masalah kak, sama nyeri ulu hati itu tuh aman. Dia masalahnya tuh di sepanjang kerongkongan, esofagus sampai ke tenggorokan, dan kalau udah nyampe di tenggorokan itu GERD berubah menjadi LPR. Dok, pas puasa mual-mual sampai buka puasa itu GERD atau MAH? Belum bisa dipastikan ya kak, karena ini terlalu nggak spesifik ya kak. Kakak bisa keduanya, atau sebenarnya kakak cuma intoleransi sama makanan sebelumnya, itu juga bisa kakak. Atau kakak masuk angin, itu juga bisa. Jadi ini nggak terlalu spesifik kak. Asam lambung tembus ke belakang, iya. Beberapa teman-teman ngerasa dadanya berat, kemudian tembus ke belakang. Tapi untuk teman-teman yang usianya di atas 40 tahun, kemudian tuh punya faktor resiko, obesitas, kemudian merokok, memang suka makanan-makanan yang junk food, ultra processed food, kalau kalian ngerasa nyeri dada kiri, tembus ke belakang punggung, hati-hati, ini merupakan bagian dari serangan jantung, gejala dari penyumbatan dari pembuluh darah di jantung. Hati-hati ya teman-teman, karena udah banyak kasus yang salah paham. Oh enggak kok, ini mah masuk angin aja, atau angin duduk, orang-orang bilangnya gitu ya kak. Terus dikerok-kerok, ternyata itu menunda untuk si pasien ini mendapatkan penanganan lebih cepat, dan akhirnya ternyata akibatnya fatal gitu. Beda antara GERD dan gastritis adalah kalau GERD itu masalahnya ada di pH lambung kita. Jadi lambung kita itu ada cairan lambung. Cairan lambung itu dia memiliki konsentrasi pH. pH-nya 1-3. Kalau di functional medicine itu memandang GERD itu lebih ke masalah pH-nya. Tapi kalau konvensional mungkin memandangnya itu lebih ke produksinya yang berlebihan, produksinya yang kurang gitu ya kak. Jadi itu perbedaan pendapat. Kalau dokter konvensional bilangnya GERD itu karena produksi yang berlebihan, makanya obat yang diberikan itu adalah untuk menekan produksi. Tapi kalau dokter fungsional itu menganggapnya GERD itu terjadi karena pH-nya yang mengalami gangguan. Nah, pH-nya itu pH lambung kita 1-3. Jadi kalau ada gangguan berarti pH-nya lebih dari 3. Karena pH-nya itu lebih dari 3, yaitu dimana ini adalah pH yang menuju normal dan basa, makanya terapinya dengan yang asam, cuka apel atau betaine HCl. Gitu kakak. Kalau asam lambung kan naik di kerongkongan tuh si asamnya. Jadi bayangin kak, kerongkongan kakak yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada asam lambung lah naik di sana dia. Sehingga rasanya itu tuh kayak nggak nyaman. Kakak ngerasa ada rasa terganjal, kemudian nafasnya berat, nyeri dada tembus ke belakang. Tapi kalau gastritis itu terjadi peradangan pada lapisan dinding lambung, mukosa lambungnya itu mengalami peradangan. Ada juga yang sampai luka. Karena dia radang dan luka, jadi itu kesannya itu tuh perutnya perih, kemudian panas, terbakar gitu ya kak. Bagaimana cara membedakannya kekurangan pH lambung sama kelebihan lambung? Kakak, kita itu misalnya ya kak, pH lambung kita itu 1-3 loh kak. Kalau misalnya kita dibilang kelebihan pH lambung, itu nggak ada. Karena 1 itu ya normalnya lambung kita. Kalau kelebihan pH lambung itu berapa pH-nya kak? Karena normalnya lambung kita itu ya 1, itu normalnya lambung. Jadi dari sisi functional medicine tidak pernah ada kondisi yang namanya kelebihan pH lambung, yang ada kekurangan pH lambung. Ini sudah beberapa kali aku bahas ya kak. Kalau misalnya kakak ingin mencari lebih dalam, silahkan lihat di video aku tentang GERD dan gastritis ya kak. Spill suplemen untuk GERD. Teman-teman, kalau misalnya kalian yakin, saya yakin banget dong saya itu GERD, dada saya itu berat, nafasnya nggak enak, saya yakinnya kalau kalian itu adalah GERD tanpa disertai adanya nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, pakainya betaine HCl. Betaine HCl dikonsumsi 1 kapsul sebelum buka puasa dan 1 kapsul sebelum tidur. Kan teman-teman yang GERD itu ketika puasa itu enak. Nah, ketika mendekati buka puasa merasa nggak enak, apalagi kalau setelah makan. Karena asam lambung kalian itu pH-nya itu tuh basah, jadi belum siap untuk dikasih makanan, tapi dikasih makanan, akhirnya timbul lagi lah sendawa. Nah, betaine HCl sebelum makan itu dapat mengoptimalkan pH lambung kalian tuh kak, jadi lebih siap untuk menerima makanan, menurunkan kejadian sendawa, menurunkan kejadian kembung itu dengan betaine HCl. Kemudian kak, untuk GERD aku lebih senangnya kakak temenin betaine HCl ini sama si zinc carnosine tapi saat ini lagi habis. Kalau misalnya kakak mau pakainya Gastro Comfort, ini 1 kapsul sesudah makan. Betaine HCl sebelum makan, Gastro Comfort sesudah makan, kemudian pakainya probiotik kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur. Apa yang aku sampaikan ini ada di etalase Domi Klinik ya kak. Tips untuk hilangkan anxiety adalah perbaiki sistem pencernaan kakak. Teman-teman ya, ada namanya gut microbiome. Gut microbiome itu adalah hubungan antara gut microbiome itu adalah yang menjaga sistem imunitas kita, yang menjaga kalau misalnya kakak terserang nih mikrobioma kakak akan bisa mengalami infeksi berkepanjangan, bahkan autoimun. Nah,
si mikrobioma kita ini memiliki peranan yang sangat penting pada teman-teman yang anxiety. Contohnya, mikrobioma itu tempat produksi dari hormon serotonin dan hormon dopamin. Hormon serotonin dan dopamin itu merupakan hormon yang terkenal ya kak ya, yang dikenal dapat meregulasi perasaan kakak senang, bahagia gitu ya kak. Itu tergantung dari hormon endorfin dan dopamin. Nah kalau di functional medicine tuh yakinnya adalah endorfin dan hormon serotonin itu diproduksi utamanya itu adanya di usus kita, bukan di otak kita. Otak kita tuh hanya menyumbang 20% kak. Jadi untuk teman-teman yang anxiety, semakin kalian anxiety, semakin harus jaga pola makan. Adalah salah ketika aduh gue stres loh. Oh ya udah kalau lo stres dihilangkan mungkin dengan merokok. Kakak stres, kakak lebih banyak makannya tuh malah es krim, junk food, gula. Itu salah ya kak. Semakin kakak stres, kakak harus semakin berpuasa karena itu bisa menekan masuk lagi sumber peradangan dalam tubuh kakak. Dari sisi aku, untuk teman-teman yang anxiety, silakan konsumsi vitamin D3K2, vitamin D3K2, kemudian ada magnesium ya kak, vitamin D3K2, magnesium, kemudian probiotik dan vitamin B kompleks. Itu bisa dipertimbangkan ya teman-teman. Dok, cara minum enzim naturbel, enzim itu dikonsumsi saat makan kakak tunggal. Jadi kakak makan dulu, setengah kakak makan, kakak berhenti, kemudian kakak tunggal makan si enzimnya, baru makan lagi gitu. Dok, magnesium glycinate, merek apa untuk busui 35 tahun? Kakak, kalau kakak nggak ada keluhan sama sekali, kakak boleh cari magnesium glycinate yang dari Deal suplemen, itu dari etalase Domi Klinik ya kak, dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur. Elektrolit yang dokter minum biasanya apa? Air kelapa muda kak. Kak, aku pakai elektrolit dalam bentuk suplemen. Namanya dari brand micro ingredient, jadi itu bisa kakak pertimbangkan. Tapi kalau kakak merasa waduh dom elektrolit itu mahal, mungkin ya kak hari ini belum ada budget gitu ya, kakak bisa mengganti si elektrolit itu ya jadi dari komponen-komponen sederhana aja. Kakak bisa konsumsi sisal, garam, kemudian kakak bisa juga konsumsi air kelapa, kakak lemon plus garam, sisal, garam laut dicampur air, itu merupakan elektrolit yang paling sederhana, tapi bisa dicoba kakak. Untuk enzim tinea, enzim dari kecil gimana kak? Tinea itu jamur ya kakak. Kakak Emil, tinea itu jamur. Eczema itu nama lainnya kan dermatitis. Ini bisa karena apa gitu, ada yang karena alergi, ada yang dermatitis iritan, ada yang numularis, itu juga karena ada jamurnya gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya kakak Emil, kecuali kakak dermatitisnya itu memang dari numularis yang memang disebabkan karena perjamuran gitu. Jadi itu tuh aku hanya ingin menyampaikan kalau ini adalah dua hal yang berbeda penyebabnya gitu. Etiologi itu tuh beda. Sempat reda waktu diet keto, tentu saja. Tapi yang jelas, ini betul kakak Emil. Tapi yang jelas ya kakak Emil ya, kenapa kakak sempat reda dengan diet keto? Karena kan diet keto itu kan konsepnya kan kita nggak makan gula. Kemudian kita batasin karbohidrat, junk food, ultra processed food, itu kan segala dalam keto kan nggak boleh kan kak. Jadi tuh sedangkan tuh makanan kayak gula, tepung dan turunannya, makanan kemasan, minuman kemasan, itu adalah makanan yang dapat merangsang adanya peradangan. Jadi tentu aja waktu kakak diet keto adem dia rasanya kak. Itu memang seperti itu kakak. Jadi lanjutkan diet ketonya, fokus on jangan konsumsi gula dan segala junk food, ultra processed foodnya. Kalau dari sisi suplemen ya kak, vitamin D3K2 ini sangat aku anjurkan sekali ya kak. Aku punya vitamin D3 itu ada 2 ya teman-teman. Aku punya yang soft gel, ada yang kapsul. Yang soft gel ini penyerapannya lebih baik daripada yang kapsul, tapi soft gel ini rentan untuk teman-teman yang alergi. Kalau misalnya saat ini kalian ada alergi, terutama alergi kacang, bukan alergi yang lain, alergi kacang, pakainya yang kapsul. Tapi kalau kalian yakin nggak ada alergi kacang, pakai yang soft gel, nggak apa-apa, lebih baik daripada yang kapsul. Terus kalau untuk eczema, kakak pakaiin zinc quercetin vitamin C, ini dikonsumsi 3 kapsul per hari, 1 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur, 1 kapsul lagi sesudah sahur. Jadi 3 kapsul per hari ya kak. Nah untuk teman-teman yang eksim, coba pertimbangkan kalau misalnya vitamin D3 20.000 udah dikonsumsi, zinc quercetin udah dikonsumsi, magnesium udah dikonsumsi. Kalau kakak masih ada dana, kakak silakan tambahin namanya COD liver oil. COD liver oil itu mengandung vitamin A dan E, itu bagus untuk kulit kita. Kemudian kalau kakak nggak ada perut kering sama sekali, tambahin namanya cuka apel. Cuka apel itu dapat mengembalikan pH lambung kita, karena teman-teman yang eksim terlalu lama itu khawatirnya ada ketidakoptimalan dari produksi cairan empedu. Jadi tuh kakak konsumsi cuka apel dan ox bile, itu ada di keranjang kuning aku. Ox bile itu garam empedu. Sejauh ini teman-teman yang eksim cukup baik dalam konsumsi suplemen itu ya kak, hasilnya responnya baik. Suplemen jantung bengkak apa dok? Kak, untuk semua masalah perjantungan, entah itu kakak hipertensi, kemudian kakak misalnya ada penyumbatan jantung, jantung bengkak, ini CTR-nya berapa? Kalau misalnya dari dokter spesialisnya udah bilang, oh bapak ini hipertensi heart disease gitu ya, atau bapak ini udah mengalami CHF gitu ya, ini memang lebih kompleks daripada yang hipertensi biasa gitu.
apapun diagnosis dari jantungnya, yang aku rekomendasikan adalah vitamin D3, K2, dan magnesium. Vitamin D3, K2, dan magnesium. K2 hanya tidak bisa Bapak konsumsi kalau Bapak dikasih sama dokter jantungnya obat dari golongan warfarin. Makasih Kakak Pisa ya. Kalau Bapak dikasih sama dokter jantungnya dalam rangkaian terapi untuk jantung bengkak ini Bapak dikasih obat golongan warfarin, makanya Bapak belum bisa nih kalau konsumsi K2. Selama Bapak tidak konsumsi warfarin, boleh konsumsi K2. Tapi dong, saya dikasih Aspilet, saya dikasih Clopidogrel, boleh nggak? Boleh. Kalau dikasih aspirin, Clopidogrel itu boleh konsumsi K2. Kemudian kalau Bapak jantungnya bukan tipe yang hipotensi, jantung bengkak tanpa disertai hipotensi gitu ya, malah hipertensi. Hipotensi itu tekanan darah kurang dari, aku biar amannya kasihnya 90/60 ya. Kalau Bapak di bawah 90/60 hipotensi dengan ada keluhan misalnya kelingan, nggak boleh konsumsi magnesium. Tapi selama Bapak hanya jantung bengkak, tidak ada obat, Bapak tidak konsumsi obat Xarelto, warfarin, tidak ada hipotensi, yang aku wajibkan adalah vitamin D3, K2, kemudian magnesium. Bapak kalau misalnya masih ada dana, tambahin omega 3 fish oil. Kalau ada dana lagi, selama Bapak tidak konsumsi obat pengencer darah, Bapak tambahin namanya Natosera. Ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang lagi struggling sama masalah perjantungan ya, omega 3 fish oil. Kemudian kalau yakin nggak ada konsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin, Aspilet, Clopidogrel, itu silakan konsumsi Natosera 1 kapsul sebelum makan, vitamin D3, K2, magnesium. Silakan dipertimbangkan ya Pak. Dok, kakak Chogan, dok kenapa setiap bangun malam perut jadi panas dan suka bunyi, apa gara-gara minum probiotik nggak cocok? Kakak minum probiotiknya sebelum tidur, kakak mulainya kapan? Kak biasanya tuh memang teman-teman yang konsumsi probiotik ya, awal-awal itu probiotik bisa ngasih namanya HERX reaction. Itu adalah reaksi yang biasa dijumpai pada tubuh kita ketika kita lagi konsumsi antimikroba. Antibiotik, probiotik itu kan sifatnya kan mikroba ya Kak. Jadi itu memang kadang-kadang memberikan reaksi seperti itu. Tapi keluhan ini nanti lama-lama akan berkurang Kakak. Seiring dengan waktu, biasanya tuh mentok di 5 hari, lama-lama tuh akan berkurang. Khawatirnya, dari sisi aku mungkin bukan karena probiotiknya ya Kak, tapi karena pola makan Kakak masih belum efektif mungkin, itu yang pertama. Atau memang ini adalah reaksi dari ketika Kakak konsumsi mikroba. Tapi tapi reaksi ini hanya terjadi maksimal 5 hari. Di luar itu masih terjadi, berarti bukan karena probiotiknya, tapi mungkin karena pola makan Kakak yang masih belum optimal gitu. Tanpa hipertensi, tensi oke, sudah konsumsi D3, K2, magnesium, Natosera, cakep. Apakah perlu niacin? Bagus, Bapak Iwan, Bapak boleh tambahin omega 3 fish oil sama niacin. Kalau misalnya tanpa hipertensi dan tanpa konsumsi obat-obatan pengencer darah ya tentu aja ya, karena Bapak udah konsumsi Natosera. Bapak boleh tambahkan niacin, kemudian Bapak juga tambahkan omega 3 fish oil, itu menurut aku bagus ya Bapak ya. Niacin itu dapat melindungi jantung kita karena dapat mengontrol regulasi dari kolesterol. Kemudian kalau omega 3 fish oil memang ini dia oke untuk jantung kita. Kalau Bapak saat ini ada rezeki lebih mau tambahin antioksidan yang oke buat jantung namanya CoQ10, itu lebih baik lagi. Suplemen untuk benjolan di leher bagian belakang dekat telinga apa saja ya dok? Kakak Citri, yang pertama yang harus kakak lakukan adalah kakak itu dulu dong, tanya dulu ke dokter SPB-nya ya kak, dokter spesialis bedahnya ya kak. Kenapa harus tanya dom? Ya karena tuh benjolan tuh ada banyak ya kak. Apakah ini benjolan tuh jenis apa nih benjolannya gitu. Jadi tuh maksud aku adalah kakak minta dulu pendapat dokter bedah untuk menentukan benjolannya nih apa. Kalau misalnya kata dokter bedahnya, oh nggak apa-apa ini cuma benjolan kelenjar getah bening aja nih yang kamu tuh karena lagi imunitasnya tuh lagi terganggu, atau cuman infeksi akut biasa nanti juga hilang sendiri kok gitu. Nah kalau seperti itu kakak bisa untuk mengkonsumsi suplemen. Aku khawatirnya itu ini adalah benjolan yang memang harus perlu tindakan gitu ya kak. Tapi kalau kakak udah dapat jawaban dari dokter bedahnya, oh enggak ini cuma jinak aja kok gitu, kakak bisa konsumsi vitamin D3, K2 20.000 IU, kemudian magnesium kakak konsumsi ya kak, karena itu untuk peradangan. Kemudian kakak konsumsi namanya probiotik. Kalau misalnya selama ada benjolan ini kakak ngerasa mudah sakit, jadi badannya panas meriang dom, ada lagi dia nyeri-nyeri, tambahannya adalah oregano oil. Vitamin D3 20.000 IU, kemudian itu adalah magnesium, vitamin D3 K2 20.000 IU, kemudian itu adalah magnesium, tambahannya adalah oregano oil, kakak satu soft gel sesudah makan sahur dan buka, dan probiotik. Itu silahkan dipertimbangkan ya kak. Oregano oil itu dia sifatnya antibiotik alami di dalam functional medicine yang dapat meningkatkan level sistem imunitas kita. Sebenarnya kalau kalian sakit sesekali mau detox ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak saat ini dalam kondisi nggak ada masalah, nggak ada keluhan, nggak usah konsumsi itu tuh nggak apa-apa. Jadi itu tuh asiknya ya teman-teman, kalau kalian konsumsi suplemen itu bisa dikonsumsi saat kalian sakit dan sehat gitu. Jadi suplemen itu sebenarnya bagus banget kalau kondisi kita sehat, bukan pas kita sakit gitu ya kak. Jadi kalau misalnya nih aku merekomendasikan
pada Bapak Irwan tadi vitamin D3, K2, dan magnesium. Itu bukan berarti teman-teman yang sehat walafiat nggak bisa konsumsi juga gitu. Jadi suplemen itu seperti itu asiknya. Kalau obat kan misalnya obat parastamol, itu kan cuma boleh kakak konsumsi kalau kakak demam. Kalau kakak demam ya jangan dikonsumsi gitu. Tapi kalau vitamin dan mineral ketika kakak sehat kakak konsumsi, dia dapat mendukung kesehatan kita secara keseluruhan gitu. Kakak Prisli ya, Dom, kalau lagi hamil bisa minum Gastro Comfort magnesium probiotik. Boleh kakak, untuk Gastro Comfort itu boleh. Yang nggak boleh itu ibu hamil konsumsinya licorice. Karena dalam paket gastritis aku ada licorice ya. Tapi kalau Gastro Comfort boleh, D3 boleh, magnesium boleh, probiotik boleh. Kakak iya, Dom, kok saya konsumsi vitamin D3 magnesium rasanya ger, saya karang kambuh, apa karena kombinasi dengan obat dokter? Kakak udah pastikan kalau misalnya produk kakak itu original ya kak. Kemarin ada juga yang curhat, kok abis makan vitamin D3, iya bener, vitamin D3 kok jadi mual ya gitu. Ternyata tuh yang dibeli itu yang produk-produk yang lagi hype sekarang ini, yang bentuknya soft gel, yang terindikasi terindikasi bukan asli gitu ya kak. Pertama kakak pastikan dulu kalau ini adalah produknya asli. Kalau misalnya enggak Dom, asli kok Dom gitu, aku malah belinya di Domi Klinik gitu, itu pasti asli ya kak. Mungkin pola makan kakak yang kurang oke ya kak. Natosera dan CoQ10 maksimum konsumsi berapa lama? Sera dan CoQ10 maksimum konsumsi berapa lama? Sera dan CoQ10 maksimum konsumsi berapa lama, Dok? CoQ10 itu sifatnya antioksidan, bisa dikonsumsi seumur hidup. Kalau Natosera selama tidak ada perdarahan. Bapak selama konsumsi Natosera tidak ada kencing berdarah, tidak ada meludah berdarah, tidak ada timbul-timbul bintik-bintik merah di kulit, tidak ada batuk darah, tidak ada muntah darah, semua yang berdarah-darah tidak ada. Natosera bisa dikonsumsi dalam hitungan tahunan. Tapi kalau ada yang perdarahan, apapun itu perdarahannya, hentikan Natoseranya. Selain D3, K2, probiotik, dan magnesium, suplemen apa Dom untuk tambahan gastritis? Kak, ini mah kakak belum ada konsumsi suplemen gastritis, karena kalau suplemen gastritis itu yang aku rekomendasikan semoga cocok ya kak, karena ada teman-teman yang nggak cocok sama Gastro Comfort. Untuk teman-teman yang pergastritisan, kalau misalnya mau lihat paket gastritis, lihat di etalase Domi Klinik itu ada paket gastritis yang sama-sama, yang terdiri dari Gastro Comfort, itu 1 kapsul sesudah buka puasa dan sahur. Kemudian kakak kombinasikan sama licorice. Licorice sama dengan DGL. Tapi kalau kakak ada hipertensi di sini, pakainya pakainya DGL. Tapi kalau kakak tidak hipertensi di sini, pakainya licorice karena licorice lebih murah gitu ya kak ya. Itu yang aku rekomendasikan. Kemudian ada enzim kakak, kemudian ada lagi probiotik kakak, kemudian vitamin D3, K2, dan magnesium itu bisa dikonsumsi ya kak gitu. Saya beli di apotek Dr. Ibnu Fajar Dom, udah tanya juga. Oh, kemungkinan kalau Dr. Ibnu Fajar sih, aku sih yakinnya original ya kak gitu. Kemungkinan besar ya bukan karena vitamin D3, K2, dan magnesiumnya ya kak, tapi karena pola makan kakak yang kurang baik. Tapi ya kak, aku pernah ketemu sama pasien, dan ini aku ngalamin dulu ya. Dulu kan aku GERD ya. Waktu dulu aku GERD, aku tuh nggak bisa konsumsi suplemen apapun dan obat apapun gitu. Ternyata bukan karena suplemennya yang salah, tapi karena orang GERD kalau udah parah, itu dia nggak bisa nelen sesuatu yang keras loh kak. Kapsul itu kan teksturnya kan bukan tekstur ya, kan solid kan, padat kan kak. Nah teman-teman GERD itu nggak bisa kak nelen sesuatu yang padat gitu. Jadi ketika kau konsumsi suplemen karena dia bentuknya ini padat, jadi kayak ngegantung gitu kak. Kayaknya lama banget turunnya doang, kayak ngegantung berat dadanya gitu. Ada yang seperti itu. Nah kalau seperti itu kakak, setelah kakak konsumsi vitamin D3, K2, magnesium, kemudian kakak ngerasa ada yang aneh nih Dom. Jadi tuh kayak nggak turun nih obatnya di Dom gitu ya, nggak turun suplemennya gitu ya Dom. Itu artinya kakak udah mengalami kekurangan pH lambung yang luar biasa basahnya gitu. Kalau teman-teman GERD yang masih baru-baru itu nelen sesuatu mah masih bisa, tapi kalau udah yang parah banget itu nelen aja nggak mampu kak, kayak nggak turun dia begitu. Dom B1 B12 ada di keranjang kuning nggak? Kakak ya ini mohon maaf ya kak, lagi habis semua kakak. Vitamin B kompleks pun aku lagi habis. Kayaknya karena lebaran ini ya teman-teman, jadi ada keterlambatan gitu. Kak sebentar ya. Dom saya lagi hamil, disuruh minum opo itu. Disuruh minum Aspilet tapi saya lagi konsumsi DHA, itu gimana? Kak, kenapa alasan kakak dianjurkan minum Aspilet? Boleh aku tahu? DHA mah nggak apa-apa, dikonsumsi aja kan nggak masalah. Cuman kalau berinteraksi sih kayaknya sih enggak ya kak. Tapi aku nggak tahu deh, kayak itu kan Aspilet itu kan obat ya kak. Mungkin aku kurang update ya kak. Karena itu obat, jadi aku kurang update. Aku lebih update di masalah suplemen gitu. Aku nggak tahu ya kak, punten. Kakak cari tahu dulu ya kak, ntar aku salah ngomong lagi. Tapi kalau DHA buat ibu hamil mah monggo. Tapi aku nggak tahu kenapa kakak disarankan Aspilet ya. Boleh kakak cerita kenapa kakak disarankan Aspilet? Dom, saya sudah minum betain HCl, alhamdulillah begah berkurang, alhamdulillah. Tapi kenapa jadi susah BAB ya gitu? Kakak Naura, aku rasa bukan karena si betainnya ya kakak, karena pola makan kakak masih belum optimal ya. Jadi itu tuh kan penyebab dari susah BAB itu kurang asam lambung, kurang enzim, kurang serat, kemudian penyakit tertentu. Betain HCl kan untuk nganu. Aku lagi habis ngobrol sama bude-bude jadi ngomongnya nganu. Betain HCl itu kan untuk mengembalikan pH lambung toh.
Kemudian kalau beta NaCl-nya itu kerjanya optimal, seharusnya enzim kakak juga optimal produksinya. Kemudian bagaimana asupan serat kakak? Kakak perbaiki itu dulu. Kalau misalnya ternyata memang bertepatan setelah konsumsi beta NaCl kok jadinya sulit BAB ya, mungkin kakak butuh bantuan enzim di situ. Kemudian kakak juga bisa memperbaiki kurangin yang karbo-karbo. Teman-teman makanan yang gula, tepung itu kemudian karbohidrat olahan ya, kayak misalnya roti, biskuit, kue tiaw, mie, bihun itu dapat membuat kita tuh susah BAB. Percayalah, cobain deh. Oh begitu Kakak Mei, terima kasih ya Kakak Mei ya. Aku memang sekarang kurang update ya Kakak Mei ya terhadap ilmu konvensional ya. Minum aspilet pada bumil biasanya screening preeklamsi. Aku harus ngobrol-ngomong apa ya? Kak aku belum tahu mengenai kondisi ini. Kalau misalnya ibu hamil di screening pada perangkaian screening ibu hamil untuk pencegahan preeklamsi dan eklamsi itu membutuhkan aspilet. Aku memiliki keterbatasan pengetahuan untuk konvensional medicine ya Kak. Tapi kalau misalnya aku boleh secara menanggapi ya Kak, kenapa harus konsumsi aspilet ya Kak untuk screening preeklamsi. Jadi eklamsi itu adalah kondisi yang disebabkan karena ibu hamil mengalami hipertensi, nanti ada gangguan dari metabolisme ya teman-teman ya, dan akhirnya dapat meningkatkan resiko kejang. Preeklamsi berat itu dapat meningkatkan resiko kejang gitu. Aspilet itu iritatif ya Kak. Aspilet itu iritatif lambung Kakak. Udah banyak yang bilang bahwa jurnal referensi bilang aspilet itu harmful untuk lambung. Kemudian ibu hamil itu juga kalau kita hamil, kita juga lebih nggak stabil pencernaannya. Jadi menurut aku dapat meningkatkan resiko jadinya lambung Kakak makin gak nyaman gitu. Gimana kalau misalnya Kakak ganti screening preeklamsi itu diganti dengan vitamin D3K2 dan magnesium. Magnesium itu merupakan vitamin mineral yang nomor 2 dibutuhkan untuk tubuh kita. Dia dapat mengontrol tekanan darah. Vitamin D3 itu dapat mengontrol kerja dari sistem renin-angiotensin yang nanti renin-angiotensin ini bisa berkontribusi terhadap hipertensi gitu. Kalau dari sisi aku mungkin berseberangan sama dokter konvensional. Kalau dari sisi aku kenapa nggak konsumsi vitamin D3K2, magnesium, kemudian omega yang mengandung ada EPA dan DHA-nya tentu aja. Menurut aku itu lebih aman daripada kakak konsumsi aspilet. Menurut aku ya Kak, tapi kakak aku kembalikan lagi ke kakak lebih nyaman yang mana, menggunakan konvensional atau menggunakan functional medicine. Tapi aspilet itu nggak nyaman di lambung Kak. Sore dok, vitamin buat kesemutan di tangan dan nyeri sendi jari-jari apa ya dok, umur 7 dok. Kakak nematoda kalau kakak saat ini belum konsumsi yang namanya vitamin D3K2 magnesium, konsumsi itu dulu. Semua teman-teman yang ada keluhan di sini dok, ibu saya punya keropos tulang, ambeien dan susah tidur. Nah, semua kakak di sini, kakak nematoda, kakak ahnaf, semua kakak-kakak yang di sini, kalau kakak saat ini punya keluhan, konsumsinya vitamin D3K2 dan magnesium dulu. Karena vitamin D3K2 dan magnesium itu merupakan suplemen yang aku wajibkan, kalau kakak berkenan ya kak, aku wajibkan untuk teman-teman. Walaupun kalian sehat walafiat cakep, aku aja menyarankan kalian untuk konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium dulu. Apalagi kalau misalnya kalian ada keluhan gitu. Untuk kakak nematoda, kesemutan itu dapat berarti banyak ya kak. Bisa kakak kekurangan vitamin B1, kakak bisa kekurangan vitamin B12, B3, itu endingnya bisa kesemutan. Bisa juga kakak nyeri B1, B12, dan B3. Atau kakak sebenarnya kekurangan vitamin D3, kakak kekurangan dari magnesium, itu juga bisa endingnya jadi kesemutan. Dari sisi aku adalah kakak konsumsi suplemen itu, vitamin D3K2, magnesium. Kalau misalnya kakak ada budget, kakak pisah B1 sendiri, B3 sendiri, B12 sendiri, karena dia konsentrasinya lebih tinggi. Tapi kalau saat ini kakak budgetnya masih terbatas, kakak bisa konsumsi vitamin B kompleks yang mewakili B1, B3, dan B12. Untuk vitamin D3-nya 10.000 IU, kemudian untuk magnesiumnya 1 kapsul sebelum tidur. Kalau nggak ada keluhan, masih ada kesemutan atau nyeri-nyeri, kakak tambahin jadi 2 kapsul sebelum tidur. Kemudian kak, teman-teman ya, misalnya kalian bertanya seperti ini ya, aku jawab langsung kakak nematoda sama kak. Nematoda ini nama sesuatu, aku taunya apa gitu ya. Kayak aku mengingat-ingat nematoda itu nama apa sih kak? Kayaknya familiar gitu. Untuk kakak nematoda dan kakak ahnaf nih ya, kalau misalnya kalian punya satu kondisi gejala gitu ya, misalnya nih dom, saya itu tuh lutut saya tuh sakit-sakit terus loh dom gitu. Terus saya itu tuh ngerasa badan saya kesemutan loh dom gitu. Oke, kakak nanya sama aku suplemennya, terus aku kasih tauin suplemennya. Mungkin saat itu oh iya, masya Allah, tabarakallah, nematoda nama cacing, makasih. Iya betul. Oke, familiar sama nama nematoda gitu. Makasih kakak ya. Kakak bukan susi palsu, kakak asli ya. Makasih ya kak. Jadi kakak apa tadi ya, gengs? Kalau misalnya kakak bertanya sama aku ya, nih kakak, dok saya sakit migrain nih, kata kakak Ade nih, aku akan bilang, kak, kalau kakak migrain itu kakak kekurangan vitamin B2. Kalau misalnya ditanya lagi, dok saya ini tadi lutut saya sakit, kakak kekurangan vitamin D3K2 dan magnesium.
mohon dipahamin ya kak, dalam mengobati itu kita harus mencari tahu akar penyebabnya dan melakukan terapi yang dapat mengembalikan vitamin dan mineral yang hilang. Misalnya gini ya kak, kakak udah konsumsi vitamin D3 cakep, kakak konsumsi magnesium mah udah cakep, tapi kakak tidak menghilangkan faktor penyebabnya. Nah biasanya teman-teman yang mengalami kekurangan vitamin B1, teman-teman yang mengalami kekurangan vitamin B12, B3 itu pada kondisi GERD, asam lambung, pencernaan itu tuh nggak oke. Itu kakak bisa kekurangan itu, atau kakak lagi dalam kondisi obesitas, itu bisa kekurangan vitamin B1, B12, atau kakak anemianya misalnya disebabkan karena apa, kakak harus cari tahu dulu sama dokter penyakit dalamnya, itu bisa kakak kekurangan dari vitamin B12, atau kakak autoimun, itu bisa kekurangan vitamin B1, B12, diabetes itu bisa. Jadi maksud aku adalah ketika kalian itu tanya ke aku kasih tahu suplemennya, kakak tapi juga harus cari tahu apa penyebabnya. Kalau misalnya kakak Hanif tadi, punten, mamahnya sakit lutut, terus kakak Hanif lihat, oh iya mamah ini sakit lutut karena obesitas nih, ya walaupun udah minum vitamin D3 K2 belum jaminan bisa tulangnya nggak keropos, langsung hilang nyerinya, karena obesitasnya itu yang mengakibatkan terus-terusan tulangnya keropos, beban bukan beban hidup ya kak, beban beratnya itu tuh terus-terusan menekan struktur dari tulangnya. Jadi maksud aku adalah aku bantu ya kakak untuk memberikan rekomendasi, tapi dari kakak juga bantu untuk oh iya dom ternyata saya itu GERD, ya udah jagain pola makan. Oh iya dom saya itu obesitas, ya udah turunin diabetesnya, jangan makan gula, jangan makan junk food gitu ya kak. Jadi maksud aku adalah dari sisi aku bantu rekomendasi, dari sisi kakak perbaikin pola hidupnya. Misalnya kakak yang migrain, dom saya migrain, oh kakak migrain berarti kakak kekurangan vitamin D3 K2 minimal 10.000 IU, magnesium kakak konsumsi 500 mg sama B2 minimal 400 mg. Itu jawaban aku. Tapi kakak juga harus perbaiki pola hidup kakak. Misalnya kakak cukup tidurnya, jangan begadang, jangan merokok, jangan junk food gitu ya. Itu teman-teman, kalau misalnya kita bersinergi nanti kalian bisa sehat. Tapi kalau kalian hanya menitik beratkan pada suplemen ya susah tuh ya. Nanti akhirnya protes, dom kenapa saya udah minum vitamin D3 kok saya belum ada perubahan gitu. Ya pola makannya belum dibenerin atuh kakak ya, gitu. Kakak bukan susi palsu, aku jawab karena kakak tadi sudah jawab, bantu aku untuk mengingat nematoda ya. Dok, saya asam urat dan kolesterol juga hipotensi, baik. Dan kifosis, butuh saran dok untuk suplemen usia 35 tahun. Kalau kifosisnya agak susah ya kak, karena masalah struktur tulang ya kak. Tapi untuk asam urat, kolesterol dan juga hipertensi, aku tuh ngobatin asam urat itu susah loh kakak, bukan susi palsu. Kakak susi asli, aku tuh susah loh ngobatin si asam urat, karena asam urat itu bukan cuman sesimpel level asam urat kakak tinggi udah. Asam urat itu bisa berarti satu, adanya peradangan dalam tubuh kakak. Misalnya nih ya, tubuh kakak nganggep ada sumber peradangan, jadi tubuh kakak melakukan kompensasi dengan melepaskan asam urat, karena asam urat itu bersifat antioksidan gitu kak. Misalnya nih, teman-teman yang mengalami penurunan fungsi ginjal, teman-teman yang hipertensi, teman-teman yang obesitas, bisa aja asam uratnya itu meningkat, bukan karena penyakit asam urat, tapi karena si asam urat ini mau ngasih tahu kakak, dom lo tuh udah obesitas, udah asam urat tuh levelnya udah tinggi gitu ya dom, jadi berhenti, obatin asam uratnya gitu kakak. Karena ada namanya penyakit gout. Gout itu penyakit yang diidentik dengan peningkatan asam urat disertai dengan nyeri sendi, bengkak sendinya, kemudian tuh kakak sakit sampai nggak bisa jalan, kaki kakak panas, nah itu penyakit gout. Tapi kalau kakak tidak ada keluhan itu sama sekali, tapi nilai asam urat kakak tinggi, berarti kakak bukan gout yang secara penyakit, tapi karena tubuh kakak itu ada peradangan. Nah kakak susi asli kan kakak kan ada kolesterol, kemudian kakak ada hipotensi, mungkin saja ini menjadikan sumber peradangan kifosis yang mengakibatkan karena ada gangguan struktur tulang, jadinya tuh saraf kakak juga terganggu tuh, tertekan, terganggu, anomali, itu juga bisa menyebabkan kak adanya kesakitan yang kakak rasakan, sehingga ini merupakan sumber peradangan. Itu bisa terjadi ya kak. Jadi kalau misalnya kakak mengalami seperti ini, perbaiki pola makan, jangan makan sesuatu yang sifatnya menambah peradangan dalam tubuh kakak. Gula, junk food, makanan kemasan, minuman kemasan, itu jangan dikonsumsi. Kalau suplemennya kakak dari aku adalah, coba boleh dicatat kakak ya, vitamin D3, vitamin D3 10.000 IU. Untuk magnesium, kakak boleh konsumsi magnesium kalau tekanan darah kakak di atas 90/60 dan tanpa adanya keluhan. Kalau tekanan darah kakak di bawah 90/60, terus kakak ngerasa iya dom saya kelayangan, tunda dulu magnesiumnya. Jadi yang dikonsumsi vitamin D3 K2, kemudian manganese. Kakak konsumsi manganese ya kakak untuk kifosis kakak, 1 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sesudah sahur. Kemudian untuk kolesterolnya kakak bisa pakai omega 3 fish oil. Omega 3 fish oil itu bisa mengontrol kolesterol dan menurunkan peradangan. Itu bisa konsumsi vitamin D3 K2, magnesium jika tanpa hipotensi, omega 3 fish oil, dan manganese. Kolesterol mah udah pasti karena kakak banyak makan gula dan junk food. Jangan makan itu, berpuasalah dan suplemen untuk distonia dom. Sakit distonianya di bagian apa kakak distonianya? Distonia bahu, distonia apa kak? Probiotik yang bagus untuk GERD anxiety apa dom? GERD anxiety pakainya yang, teman-teman aku ada beberapa suplemen probiotik ya. Yang pertama aku punya dari Future Biotic,
kemudian aku punya dari Carly, dari ungu, warna ungu, kemudian aku punya dari Naturbell. Kalau dua ini, si Future Biotic sama si ungu, itu dia kekuatannya 50 billion. Untuk mendapatkan dosis terapi, kalian tuh minimal konsumsi probiotik itu 50 billion. Kalau untuk yang GERD, aku rekomendasikan pakai yang biru. Kalau untuk yang gastritis, aku rekomendasikan pakai yang ungu. GERD biru, kalau gastritis itu pakai yang ungu. Ini 50 billion. Kalau ini gimana? Nah, probiotik yang dari Naturbell itu kekuatannya, lihat Kak, 200 billion. 200 billion ini powerful ya teman-teman ya. Ini tercipta untuk teman-teman yang saat ini punya banyak riwayat konsumsi obat-obatan medis herbal dalam jangka waktu panjang. Misalnya kakak yang konsumsi TBC paru, obat TBC paru kan lama banget tuh kan kak ya. Kakak yang hipertensi, kakak yang diabetes konsumsi obat medis panjang, kakak yang lagi konsumsi obat psikiater dalam durasi panjang, obat-obatan hepatitis, antivirus, HIV, pokoknya tuh yang durasinya panjang, kakak konsumsinya yang probiotik dari Naturbell. Karena kita membutuhkan billion ini lebih besar kalau kita punya riwayat konsumsi obat medis. Kenapa dong? Karena semua obat medis itu bisa mengganggu sistem pencernaan kita, gut mikrobioma kita bisa terganggu. Tapi kalau kakak saat ini santai, nggak, saya mah jarang dong minum obat luar rumah, takut gitu ya. Tapi kodarullahnya kakak saat ini lagi sakit, kakak boleh konsumsi gastritis pakai yang ini, yang Future Biotic untuk kondisi GERD. Kalau kakak lagi sehat, paripurna, nggak ada keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga menjaga kesehatan, kakak bisa pakai Future Biotic 1 kapsul aja. Tapi kalau kakak lagi sakit GERD, 2 kapsul, gastritis 2 kapsul, gitu ya. Don, kalau minum Natosera harusnya cek EGFR, nggak harus, bapak obet silahkan langsung dikonsumsi, nggak masalah. Oh, distonianya udah menyebar ya. Kakak Jojon, punten ya, ini pasti ada hubungan sama peradangan ya kak, tremor. Jadi tuh dari sisi aku adalah, udah pasti ya kak, peradangan itu ada namanya anti peradangan, ada peradangan. Ada anti nutrisi, ada peradangan dan anti peradangan. Anti peradangan sama anti nutrisi itu berasal dari pola makan. Kakak banget banyak konsumsi gula, junk food, ultra processed food. Kemudian kakak begadang, stres, kelelahan kronik. Kemudian kakak tidak olahraga, dimana kan olahraga bagus ya untuk produksi antioksidan kan kak. Kemudian kakak konsumsi obat-obatan, entah itu kakak merokok, itu namanya anti nutrisi. Itu adalah sifatnya anti nutrisi, itu dia membawa peradangan. Ada lagi sifatnya nutrisi atau anti peradangan. Ini berkaitan sama kecukupan tidur, kecukupan air putih, kemudian bagaimana kakak konsumsi suplementasi, kemudian kakak bagaimana pola makannya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini lagi mengalami kondisi peradangan, yang menimbulkan gangguan bahkan kerusakan pada sistem saraf, kakak harus perhatikan, kakak jangan masukin lagi faktor-faktor yang dapat mengeblok anti nutrisi, faktor-faktor yang dapat peradangan. Misalnya gini, Kak Jojon misalnya berobat ke dokter konvensional, oh untuk ini rasanya sakit banget nih ya gitu, terus kakak dikasih obat nyeri gitu, paling obat nyerinya itu bertahan berapa jam gitu ya kakak, nanti setelah itu kakak nyeri lagi gitu, karena kakak masih masukin anti nutrisi, masih masukin sumber peradangan. Jadi secara sederhananya adalah aku bantu suplemen, tapi bapak juga harus berkomitmen untuk tidak melakukan memasukkan anti peradangan di situ, memasukkan anti nutrisi di situ ya kak. Dari sisi aku vitamin D3K2, kemudian magnesium, kemudian bapak cari namanya benfotiamin ala. Vitamin D3-nya 20.000 IU, bapak Jojon, kakak Jojon 20.000 IU, dikonsumsi sama omega 3 fish oil dapat menurunkan peradangan. Vitamin D3K2 20.000 IU, 2 soft gel dibarengin sama si 2 soft gel omega 3 fish oil. Set, konsumsi barengan nih mereka ya. Kemudian bapak cari namanya benfotiamin ala. Benfotiamin ala itu merupakan alpha-lipoic acid, itu bagus untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan di area mitokondria kita, dan dia dapat melindungi mielin, selaput mielin itu adalah kayak selaput yang melindungi saraf ya bapak ya. Jadi itu silakan dikonsumsi, namanya benfotiamin ala, 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore atau buka dan sahur. Kemudian magnesium itu dikonsumsi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita konsumsi vitamin D3 cukup besar, kakak membutuhkan magnesium di situ. Vitamin D3K2, kemudian adalah omega 3 fish oil, benfotiamin ala, magnesium. Kalau misalnya ada rezeki lebih, tambahin antioksidan, itu lebih baik. Tambahin antioksidan itu lebih baik. Sebentar ya kak, sebentar ya. Aku lupa, aku harus menghubungi mama. Aku udah 4:30 soalnya. Uh.
Kakak, ya terus solusinya gimana dom? Rasanya turun kok dom, tapi minum obat suplemen. Rasanya turun kok dom tiap minum obat suplemen. Kakak Ayah tadi yang bahas GERD bukan sih Kakak Ayah? Punten mohon izin Kakak Ayah ya, aku agak lupa nih. Kakak Ayah bahas GERD kan, yang kayak ngerasa ada yang ganjel gitu nggak sih Kakak Ayah? Kalau misalnya kalau misalnya iya bener Kakak Ayah GERD, Kakak Ayah kalau nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, betain HCl dong sebelum makan Kakak Ayah ya. Sebelum makan, kemudian Kakak Ayah konsumsi enzim, vitamin D3K2, magnesiumnya dari sisi aku dilanjutkan dulu Kakak Ayah ya, karena secara banyak banget referensi yang bilang vitamin D3K2 magnesium tuh justru malah membantu pengobatan GERD gitu. Kakak Non, Domi, aku dan suami udah minum vitamin D3K2 dari kamu. Alhamdulillah ya Allah, tidur super nyenyak kok bisa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kakak, selamat kakak ya, bisa tidur nyenyak, tidur bareng suami dengan nyenyak kakak ya. Kak, kadang-kadang tuh kita mikirnya tuh kejauhan ya kak, kadang-kadang itu solusi kita tuh ada di sekitar kita gitu loh kak. Kayak misalnya nih ya, teman-teman badannya tuh nyeri-nyeri, kakak mikirnya, saya harus minum obat anti nyeri lah gitu. Kemudian, saya sakit apa ya, aku badan saya nyeri terus ya gitu. Padahal itu simpel aja, karena kakak kekurangan dari magnesium, kakak kurang tidur, susah tidur, itu kakak udah berpikir, oh my god saya harus minum obat tidur nih kayaknya ya gitu. Atau kakak minum sesuatu hal yang menenangkan gitu ya kakak, dalam kutip negatif gitu ya kakak. Padahal tuh simpel aja, kalau misalnya kita kurang tidur itu bisa terjadi karena kita kekurangan vitamin D3, karena kita kekurangan magnesium, atau kita kekurangan dari hormon melatonin gitu. Jadi di dalam functional medicine tuh pemahamannya tuh seperti itu kak. Kalau misalnya pasien ada keluhan, yang kita cari adalah kira-kira pasien ini kurang apa ya gitu. Oh kurang vitamin D3, ya udah kita kasih vitamin D3. Oh kurang magnesium, kita kasih magnesium gitu. Jadi kakak jangan kejauhan dulu minum obat tidur, jangan dulu, tapi kakak perbaiki yang ada di sekeliling kakak dulu. Vitamin D3K2, magnesium itu kan merupakan suplemen yang wajib banget loh kak dikonsumsi gitu. Begitu kakak Non ya, salam untuk suami ya. Dom, saya konsumsi kakak Yeni, halo, D3K 10.000 mangannya Solaray, tapi sekarang pergelangan tangan saya sakit, apa dosisnya ditambah dong? Bentar, kakak Yeni magnesium apa manganese ini? Kakak Yeni ini magnesium apa manganese sih? Soalnya tuh tulisannya tuh magnesium atau manganese. Kak, kalau misalnya saat ini kakak udah konsumsi vitamin D3, kakak udah konsumsi magnesium, tapi kok masih ada peradangan ya, kakak boleh untuk nambahin dosisnya. Misalnya nih ya, 10.000 IU tuh ya si vitamin D3-nya. Magnesiumnya udah 500 mg, tapi kakak masih sakit, kakak bisa naikatin dosisnya jadi 20.000 IU. Magnesiumnya kalau perempuan kan 3,5, tapi kalau misalnya kakak mau nambah up to 500 ya juga bisa. Nah, kalau udah naikin dosis, tapi kok masih aja dong peradangan itu masih kerasa, saya makin nyeri-nyeri gitu. Mungkin yang kakak butuhkan tidak hanya vitamin D3K2 dan magnesium, seperti aku sampaikan. Kalau kalian konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium, bukan berarti semua masalah hidup selesai. Enggak ya teman-teman, mungkin kalian juga kurang vitamin B kompleks, B3 itu ya kak, B3 niacinamide itu bagus untuk ngeblok enzim CHOX yang menimbulkan rasa nyeri gitu. Kemudian turmeric itu anti peradangan, itu juga bisa untuk membuat menghambat enzim tadi CHOX tadi yang akhirnya untuk mengakibatkan kita produksi prostaglandin atau anti nyeri gitu. Jadi itu kalau konsumsi vitamin D3K2 magnesium dosisnya udah 20.000 IU, udah magnesium 500 mg, tapi belum selesai juga masalahnya. Mungkin kakak perlu kontribusi yang lain. Kakak bisa tambahin niacinamide di situ. Kakak bisa kalau misalnya usia kakak udah di atas 40 tahun, mungkin kakak perlu boron. Boron itu dia memiliki peranan terhadap timbulnya keluhan radang arthritis. Cuman terutama untuk teman-teman yang usia di atas 40 tahun, kemungkinan besar udah pada kekurangan boron. Itu bisa dipertimbangkan untuk kakak yang nyeri-nyeri kuku jarinya, nyeri-nyeri sendinya gitu. Kakak Ferdi berarti butuh probiotik. Kakak Ferdi silakan dibantu kakak Ferdi ya. Kak sebentar ya, aku tuh belum mama aku ya kak. Tadi kakak tadi ada yang nanya EPA DHA nggak sih? Aku udah ngeliat berapa kali, cuman aku belum sempet jawab. Kalau kakak masih di sini, kakak cara memilih omega 3 yang baik ya apa dong gitu. Omega itu dari sisi aku minimalnya itu di 2 gram per hari ya kak, untuk mendapatkan efek baik gitu. Kalau kan di dalam omega ini ya kak, aku pakai dari California Gold ya teman-teman. Jadi itu tuh di dalam si omega ini ada EPA sama DHA-nya. Kalau misalnya EPA untuk masalah radang-radang, tadi ada yang nanya sih, tapi aku belum sempet jawab. Mudah-mudahan kakak masih di sini ya kakak. Untuk EPA itu lebih dominan jantung, sama untuk menurunkan peradangan itu EPA. Kalau misalnya DHA itu dia mainnya tuh di sistem otak kita. Jadi kakak bisa mencari brand yang mana yang mau kakak inginkan. Kemudian kalau misalnya kakak sensitif sama ikan, per ikan-ikanan, kakak cari dulu di other ingredient-nya. Karena tuh satu brand itu bisa beda ya kak, apakah isi dari si ikannya, jenis ikannya gitu loh kak. Biasa tuh brand itu akan bilang ini di dalam other ingredient-nya.
Sejauh ini aku menggunakan si California Gold, aku ngerasa lebih oke, tidak ada alergi karena memang aku nggak ada alergi ikan. Tapi hari ini ada teman-teman yang bilang kok saya habis makan EPA kok, habis makan omega kok kayak ngerasa nggak nyaman ya Dom gitu. Mungkin saja kakak ada alergi tapi kakak belum sadari gitu. Tapi jarang banget loh teman-teman yang konsumsi omega 3 fish oil berakhir dengan alergi gitu. Itu jarang sekali. Omega 3 itu bagus, EPA-nya untuk menurunkan peradangan, untuk jantung, dan DHA-nya itu untuk otak. D3K2 beneran bisa maksimalin kalsium di dalam tubuh, soalnya lagi program naikin tinggi badan. Baik, naikin tinggi badan. Kakak APP ini ada, kakak yang mau beli suplemen itu ada di Domi Klinik ya kakak, aku pakai California Gold Nutrition ya kakak. Saya udah Ceon atau Seradom, baiknya diminum kapan? Sebelum makan, Bapak Obed minumnya sebelum makan. Kalau Bapak Obed tidak menjalankan puasa, Bapak Obed bisa konsumsinya itu sebelum makan siang, nggak apa-apa. Kakak APP, jadi itu tuh ada yang untuk aku tidak pernah ngeklaim kalau suplemen ini bisa untuk meningkatkan berat badan ya teman-teman, karena tuh kalau kita mau meningkatkan berat badan itu terkait sama growth hormone. Makasih Bapak Obed ya, growth hormone. Nah si growth hormone itu hormon pertumbuhan, itu dia membutuhkan zinc, membutuhkan vitamin D3, membutuhkan protein di dalamnya. Makanya itu kan ada bilang tuh orang Jepang itu suka lebih tinggi karena mereka suka konsumsi ikan-ikanan, protein itu tuh oke gitu ya, karena untuk memaksimalkan hormon pertumbuhan itu kita membutuhkan protein hewani terutama ya kak. Jadi tuh kalsium itu nggak bisa untuk meningkatkan berat badan sih kak, dari yang aku tahu gitu ya kak. Kalsium tok itu tidak bisa meningkatkan berat badan dari yang aku tahu. Kalau misalnya kakak mau memaksimalkan vitamin growth hormone, kakak bisa konsumsi vitamin D3K2, kakak bisa konsumsi magnesium, kakak bisa konsumsi zinc di dalam situ. Kemudian kakak tingkatkan konsumsi protein hewaninya gitu. Nah, kemudian daripada itu, memang benar yang kakak APP bilang, si vitamin D3K2 itu dapat meningkatkan penyerapan kalsium tubuh. Magnesium itu mengontrol level dari si kalsium, itu memang benar. Tapi kakak jangan memiliki pemahaman kalau konsumsi ini pasti bisa tinggi. Nggak boleh gitu, gengs. Karena hormon pertumbuhan itu terkorelasi juga sama pola makan kakak. Kalau kakak merokok, kakak makan junk food, ultra processed food, makanan kemasan, ya susah juga tingginya gitu ya kak. Jadi, aku cuma pengen kakak mendapatkan poin yang ingin aku sampaikan gitu ya kak. Nanti kakak kecewa, kakak saya udah beli vitamin D3K2 kok saya nggak tinggi ya Dom gitu. Zinc apa Dom? Untuk pertumbuhan, untuk meningkatkan level zinc dalam tubuh kita pakainya zinc picolinat kakak. Zinc picolinat untuk meningkatkan level pertumbuhan. Untuk meningkatkan growth hormone level dari zinc tuh pakainya picolinat. Untuk teman-teman yang alergi, pakainya zinc kombinasi sama quercetin. Untuk teman-teman yang masalah pencernaan, pakainya zinc carnosine gitu ya. Tangan kanan tremor kalau jalan, kaki kiri diseret, walah. Kakak Iis, kakak udah konsul ke dokter saraf belum kak? Kak kalau kakak jalan sampai kaki diseret mah takutnya ada masalah ya kak sama sistem persarafan kakak gitu. Kakak konsul dulu lah ke dokter saraf ya. Kalau cuma tremor, hipertensi, bisa kakak kekurangan dari magnesium, kakak juga kekurangan dari potasium. Kalau kita kekurangan potasium tuh sukanya tuh tremor. Tapi kalau kakak di jalan sambil diseret, udah ibu saya. Diagnosis dari dokter sarafnya apa kak? Dok, kenapa setelah makan perut terasa sakit dan badan gerah? Ya, itu gastritis kakak ya. Itu gastritis. Gastritis ada di paket gastritis di Domi Klinik ya kak ya. Dok, kalau minum D3K2 aja tanpa magnesium sama zinc boleh, selama dosisnya hanya di 10.000 IU boleh. Tapi kalau kakak lebih dari 10.000 IU, amat sangat direkomendasikan untuk konsumsi magnesium. Dok, kalau untuk eksim baik. Kak, ini tadi udah aku bahas ya kak. Untuk eksim yang pertama adalah vitamin D3K2. Kalau dari sisi aku adalah 20.000 IU. Kemudian kakak konsumsi COD liver oil, bisa dari merek Now atau dari Carlson itu bisa. COD liver oil itu isinya ada vitamin A sama vitamin E, itu kan bagus untuk kesehatan kulit. Jadi kakak konsumsi vitamin D3K2 20.000 IU ditambah dengan COD liver oil, kakak konsumsi bareng deh ya. Kemudian kakak konsumsi yang namanya zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan, dan magnesium. Itu penting banget ya kak, vitamin D3K2, COD liver oil, zinc dan magnesium. Nah, kalau misalnya kakak ada rezeki lebih, kakak bisa tambahkan apa dong? Probiotik. Probiotik mah bagus banget ya teman-teman dalam memperbaiki sistem kesehatan kulit kita. Probiotik karena dia dapat menyeimbangkan kerja mikrobioma kita. Probiotik kalau untuk masalah perkulitan kakak bisa pakai probiotik yang dari Future Biotic, itu juga bisa. Kemudian kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, kakak bisa mempertimbangkan gabungan antara oxbile, garam pedu 120 mg kakak konsumsi sesudah makan, dan cuka apel 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan. Itu yang aku rekomendasikan untuk teman-teman psoriasis, untuk teman-teman dermatitis, itu yang aku rekomendasikan ya kak. Dok, aku
aku punya GERD sekarang udah jarang sesak nafas tapi masih sering sendawa, baiknya minum apa? Kakak udah konsumsi beta inacel atau cuka apel belum sama enzim dan probiotik? Kalau misalnya belum, konsumsi itu kakak ya, beta inacel. Beta inacel itu aku, mana sih dia? Beta inacel itu aku rekomendasikan banget untuk teman-teman yang GERD, sendawa, GERD, kembung, ada yang ganjel gitu. Tapi beta inacel nggak boleh dikonsumsi kalau kalian lagi nyeri ulu hati perut perih. Nggak boleh ya kak, nggak boleh ya kak. Kalau nyeri ulu hati perut perih itu nggak boleh. Kalau selain itu kakak boleh. Zinc untuk hipertensi aman kakak. Kak, zinc picolinat itu dapat ngebooster produksi dari nitric oxide. Nitric oxide itu oke banget untuk teman-teman memperbaiki dari pembuluh darahnya dan akhirnya bisa memperbaiki hipertensi. Zinc oke, silakan dikonsumsi. Dok, ibu saya jantung bengkak, riwayat darting dan tremor, vitamin D3K2 dan magnesium. Sebelum kakak tambahin yang lain, kakak periksa dulu EGFR ibu. Tremor, tadi aku bilang ya, tremor itu bisa terjadi karena kekurangan potasium, tapi potasium tidak bisa dikonsumsi kalau penurunan fungsi ginjal. Untuk ibu-ibunya di sini, kakak ayolah kak, ditraktir ibunya ya, diajakin periksa lab secara berkala. Apalagi kalau mamahnya udah ada hipertensi, ada diabetes, ada obesitas gitu ya, diajakin secara berkala cek lab. Bisa per 3 bulan sekali lebih baik. Kalau misalnya cukup stabil kondisinya mau per 6 bulan sekali. Aku sering banget dapat pasien tua hipertensi tapi ginjalnya nggak dikontrol kak, ujung-ujungnya penurunan fungsi ginjalnya udah parah. Nah ini agak susah ngobatinnya gitu. Jadi kakak konsumsi dulu mamahnya vitamin D3, omega 3 fish oil bagus ya kak, sama si magnesium, vitamin D3K2, kemudian omega 3 fish oil sama magnesium. Untuk selanjutnya itu aku tunggu dulu dari hasil EGFR-nya. EGFR oke, baru boleh tuh konsumsi potasium, kemudian mau tambahin zinc, selenium, copper, boleh. Dok, anak perempuan haid di usia 11 tahun, sekarang udah 13 tahun, apakah masih bisa tinggi nggak dok? Masih bisa, masih teenager ini. Dok, kenapa setelah konsumsi beta nasal, probiotik, magnesium, vitamin D3, BAB aku cair dan berdarah? BAB cair dan berdarah, yang pertama BAB cairnya berapa kali? 1. Kemudian berdarah. Berdarahnya itu berdarah warna merah segar atau merah kehitaman kakak. Merah segar atau merah hitam. Kalau misalnya merah segar itu bukan berasal dari sistem pencernaan kakak, tapi dari perlukaan. Mungkin punten mohon izin ya kak, ada luka di sepanjang tempat pengeluaran kotoran kakak sehingga dia ada BAB-nya itu berdarah merah segar. Tapi kalau darahnya itu tuh kehitaman kok dong gitu, terus saya ngerasa lemes gitu. Kakak cek konjungtiva kakak cek HB kakak berapa. 2 hari ini BAB-nya begitu, darahnya merah segar. Oh, kakak kalau darahnya merah segar, aku rasa bukan dari suplemennya ya kakak, tapi dari perlukaan di sepanjang anatomi untuk pembuangan kakak gitu. Karena merah segar, kalau yang berasal dari luka dari dalam organ tubuh itu dia merah kehitaman kakak gitu. Kakak JLS silakan untuk di itu ya kak, dipertimbangkan kakak cari tahu kenapa merah segar ini. Apa punten, apakah kakak memang ada apa kak? Ada ambeien mungkin punten kakak ya, tapi kakak belum menyadarinya gitu kakak ya. Paket gastritis apa saja dok? Itu tuh di etalase Domiklinik ada paket gastritis, silakan dikonsumsi ya kakak. Saya sering tremor dan kaku, ternyata kurang kalium. Betul, salah satu tadi kan aku bilang kakak, salah satu tanda tremor itu kekurangan potasium. Salah satu ya kak, nggak langsung pasti kekurangan kalium tuh enggak, tapi kekurangan kalium itu bisa merupakan salah satu gejala klinis, yaitu tremor gitu. Makanya untuk teman-teman yang tremor tuh aku nyaranin konsumsi potasium. Nah, potasium tuh ada 2, ada sitrat, ada yang klorida. Kalau misalnya kalian itu pakai sitrat, itu dia tidak bisa meningkatkan level kalium secara signifikan. Kalau misalnya kakak periksa kalium, ternyata kakak hipokalium, dengan kadar kaliumnya tuh di bawah 3, kakak harus pakai yang klorida, disesuaikan sama kondisi kakak yang manas gitu. Kalau GERD boleh prebiotik yang naturbel dong? Oh boleh, nggak ada masalah kakak. Baru konsumsi vitamin D3K2 5.000, kak, berarti tambah beta inacel ya. Untuk apa nih? Untuk GERD, iya, dosis vitamin D3 juga tambahin dong kak, jangan 5.000 lah kak, aku nego 10.000 lah kak, 10.000. Kakak vitamin D3 nya kakak konsumsi 10.000. Kemudian tuh magnesiumnya kakak konsumsi minimal 350 mg. Betain HCl, inget ya kak, aku tidak mau lagi ada yang kecolongan ya teman-teman. Betain HCl ini aku rekomendasikan banget untuk teman-teman yang GERD, yang tenggorokannya mengganjal, yang kembung, yang begah, yang suka sendawa, pakai betain HCl. Tapi kalau kakak ada nyeri ulu hati, perut perih, tersayat, terbakar, jangan sekali-kali konsumsi betain HCl. Bahaya kak, makin perih perut kakak. Jadi kakak sesuaikan dulu kondisi kakak tuh yang mana ya. Kak, kalau buat kesehatan umur 30-an vitamin apa aja yang harus dikonsumsi? Vitamin D3K2, magnesium itu wajib aku dikonsumsi ya kak. Untuk kesehatan vitamin D3-nya kakak boleh pilih. Kalau kakak nggak ada alergi kacang, kakak pakai yang soft gel. Kalau kakak ada alergi kacang, kakak pakai yang kapsul. Kakak bisa konsumsi ini 1 kapsul sesudah sahur. Untuk magnesiumnya kakak pilih dari Naturbel. Untuk kesehatan hanya 1 kapsul sebelum tidur aja gitu kakak. Kak, aku mudah-mudahan aku sehat walafiat ya kakak, selalu dikasih izin Allah.